Baik teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan petang. Perkuliahan kita pada sore hari ini akan kita buat asinkronus mengingat keterbatasan waktu. Untuk perkuliahan hari ini adalah bagaimana atau penjelasan saya untuk menjelaskan bagaimana kalian membuat PPT yang nanti akan kalian presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Kelas tadi siang sudah perkuliahan secara luring, namun mungkin karena jarak waktunya cukup lama, jadi mending kita buat secara daring saja karena juga masuk materi kali ini tidak terlalu panjang begitu, jadi nanti hanya sebentar saja, jadi sayang begitu. Nah teman-teman, nanti akan ada beberapa aturan yang pertama adalah kalian silahkan untuk membagi kelompok kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Masing-masing kelompok itu nanti kalian bisa ada 5 sampai 6 mahasiswa atau mungkin bisa 4, tergantung dari banyak sedikitnya mahasiswa. Lalu kemudian dari kelompok tersebut kalian nanti akan membagi kelompok tersebut. Saya akan membagi dalam beberapa tema. Ada 1 sampai 6 tema, dari tema dari tema Renaissance sampai tema kontemporer. Nanti kalian akan memberikan memberikan presentasi tentang itu. Nah, bagaimana cara membuat presentasinya? Yang pertama, saran saya adalah kalian membuka website berjudul zlibrary.sk, atau mungkin kalian sudah punya bukunya. Silahkan kalian cari bukunya, yaitu Art History. Cari buku Art History dengan penulis yang yaitu penulisnya adalah, cari buku Art History dengan penulis ini. Sebentar, kalian bisa cari buku Art History dengan penulis Merlin Stockstad. Kalian cari buku Art History dengan Merlin Stockstad ini, kalian cari sisi Art History yang modern, ya. Kalian cari sisi story yang modern, kamu buat, kamu download gitu ya. Kemudian kamu kompres kalau misalkan itu terlalu besar filenya. Lalu kemudian kalian bisa buat di sini create new. Lalu kalian setelah create new itu, kalian masukkan tadi buku-buku art history itu, gak cuma satu ya, ada beberapa gitu. Terus kamu masukkan ke sini. Ada 2 sampai 3 buku art history, kamu masukkan ke sini. Ya, kalian cari buku-bukunya, ndak harus dari Merlin ya, misalkan dari W. Cawthorne boleh, siapa boleh, nanti lebih dari 1 gitu ya, bisa 2 atau 3 buku. Kemudian kalian masukkan ke sini. Setelah kalian masukkan ke sini, maka nanti di sini akan ada source-nya. Lalu kalian bisa menuliskan prompt. Kalian buat dulu prompt di mind map. Ya, kalian buat dulu prompt. Kamu adalah seorang peneliti seni, kamu adalah seorang ahli sejarah seni, gitu ya. Buatkan saya mind map tentang apa temanya gitu ya, tema kalian apa gitu ya. Terus kemudian diperjelas, silahkan diperjelas di bagian-bagian tertentu dan lain sebagainya ya, itu. Lalu setelah itu akan muncul mind map semacam ini teman-teman. Sebentar, nanti akan muncul mind map semacam ini. Nah, akan muncul mind map semacam ini, tergantung dari konteks yang kalian ambil tadi ya. Misalkan pasar seni rupa Indonesia, maka konteksnya peranata sosial piranti pasarnya apa saja, senimannya siapa saja, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kalian akan mendapatkan mind map itu. Nah, nanti di dalam PPT kalian itu harus bersumber dari mind map ini. Ya, jadi mind map
misalkan bahasa seni rupa Indonesia, misalkan sejarah seni rupa Indonesia itu apa saja. Nah, itu nanti slide pertama itu ini, slide kedua itu ini, slide ketiga ini, slide keempat ini, slide kelima ini. Isi dari slide pertama ya ini itu isi dari slide pertama. Isi slide kedua ini, isi slide ketiga ini, isi slide keempat ini, isi slide kelima ini, begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, saya berharap Anda semua bisa memahami ya apa dari buku itu, subbab dari buku itu kalian pahami betul-betul sehingga kalian bisa mendapatkan source yang baik. Maka dari itu, agar kalian paham, kalian bisa klik di bagian audio ini, kemudian kalian ganti ini menjadi bahasa Indonesia. Gini, ya, lalu Anda tulis di sini promptnya, Anda minta dibuatkan prompt di tema apa, lalu klik generate. Nah, baru Anda akan menemukan prompt, akan mendapatkan audionya semacam ini, saudara. Bayangkan skenario ini ya, waktunya adalah bulan Mei tahun 9 di pabrik. Bisa dipunyai ribuan orang. Kalau lukisan? Iya, lukisan itu tunggal. Cuma ada satu di dunia. Dan seterusnya. Jadi Anda akan mendapatkan pemahaman dari subbab buku tersebut dengan sangat detail dan sangat komprehensif begitu. Nah, setelahnya Anda bisa menggunakan slide deck untuk meminta dibuatkan PPT. Nah, silahkan Anda minta buatkan slide deck untuk dibuatkan PPT. Lalu Anda klik di sini promptnya, lalu klik generate. Nah, nanti Anda akan mendapatkan seperti ini contohnya misalkan. Nah, contohnya seperti ini misalkan ya, di PPT-nya. Nah, tapi di sini terlalu banyak teks-teks. Saya minta Anda nanti PPT-nya adalah PPT yang meminimalisir teks-teks sehingga PowerPoint itu benar adanya, jadi tidak ngomongin Power Word tapi PowerPoint. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke. Sip, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saya akan membagi ini kalian ya, kelompok kalian berdasarkan kelompok. Oke. Oke, kita akan masuk berdasarkan kelompok. Ya, baik. Sembari saya mempresensi, nanti saya presensi semua. Oke, teman-teman, juga ingin memberikan pengertian ke Anda bahwa kita itu sebenarnya sudah masuk ke minggu ke-12, tapi di sini baru ke-7. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan validasi ketika saya nanti mengganti presensi dan absen yang kalian buka di Sikadu ya nanti. Oke, baik, kita akan mulai dari Marta, Muhammad Nashwan, Gesang, Murdo, Ahsan, Zain, Naufal. Kalian akan membahas tentang humanisme dan revolusi visual pada seni Renaissance. Humanisme dan revolusi visual pada seni Renaissance. Oke. Kemudian yang kedua yaitu Akbar, Riwanda, Daryl, Faza, dan Muhammad Arik akan membahas tentang barok dan propaganda rokoko. Barok dan propaganda rokoko. Rokoko tulisannya ROCOCO, rokoko. Oke. Selanjutnya Alifah, Arsyananta, Liliana,
Dinda dan Alesya akan membahas tentang romantisme, realisme, dan lahirnya modernitas. Oke, kemudian selanjutnya Zunita, Akila, Maulana, Stefani, dan Arifin akan membahas revolusi industri dan transformasi seni modern. Titik 2, avantgardisme seni rupa, kubisme, hingga abstrak. Lalu Nilam, Agustina, Abdul Rohim, Gendis, Kurnia, dan Nurinda akan membahas tentang postmodernisme dan pergeseran definisi seni. Kemudian Alvin, Kaila, Moh Octavio, dan Mustafa akan membahas tentang relasi seni, teknologi, dan budaya kontemporer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalian bisa membagi kelompok itu dengan baik dan bisa membuat membuat presentasi ini sebaik mungkin. Itu saja yang bisa saya informasikan kepada saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.